Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 13060001. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan I dari 2 dari working with database. Percobaan yang kedua. Baik, akan saya lanjutkan saja, saya share screen. Oke, di sini ada Active Record. Active Record menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan manipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkoresponden dengan sebuah baris pada sebuah tabel tersebut. Misalkan di sini ada customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara dollar customer sama dengan new customer. Di sini menggunakan objek berupa OOP yang sudah kita pelajari. Oke, di sini juga ada dollar customer menunjuk pada nama. Di sini adalah Xiangqui dengan mengisikan variabel Xiangqui dan juga customer untuk mengakses. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Seperti yang database kita lakukan dengan create command, insert into customer, namanya adalah name, value-nya adalah nama, dan nama adalah Xiangqui. Kita execute atau kita lakukan. Keuntungan menggunakan AR. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi salah pahaman penulisan, tidak ada masalah kontabilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada I mendukung RDBMS, yaitu berikut ini ada SQL 4.1 or later via IDB Active Record, dan juga ada PostgreSQL 7.3 or later via I Active Record, SQLite 2 dan 3, dan Oracle. CUBRID-nya adalah 9.3 or later dengan spinning, Elasticsearch, dan via Elasticsearch lainnya. Oke, AR pada I juga mendukung NoSQL database berikut, yaitu seperti Redis 2.6.11 or later. Oke, ini juga kita bisa menggunakan MongoDB, yaitu 1.3.0 or later. Dalam deklarasi AR class, deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend DB Active Record-nya. Dalam kelas ini metode tabel harus di-override untuk menentukan tabel yang dihasilkan dengan kelas ini. Oke, merupakan kelas AR dengan nama customer yang disingkat dengan tabel customer. Ini adalah namanya adalah tabel dari customer, dan juga kita asosiasikan dengan tabel yang bernama juga customer. Oke, Istana AR dianggap sebagai model sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app atau models. Oke, IIDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas I base model sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, atribut, validation rule, dan lain. Cara default kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB I app DB untuk terhubung dengan database itu sendiri. Nah, di sini ada tiga penggunanya, nama space app ini di dalam models. Oke, untuk menggunakan DB Active Record, class customer extend Active Record. Oke, statusnya adalah inactive 0 dan statusnya aktif adalah 1. Public static functional tabel return customer. Oke, ini untuk mengquery datanya itu sendiri. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, untuk langkahnya adalah satu, yang pertama membuat objek query dengan memanggil metode ini di dalam DB Active Record find. Oke, dua, atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where or survey dan lain. Panggilan adalah salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain. Oke, cara di atas mirip seperti menggunakan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek atau IR.
Oke, di sini dapat return single customer, di mana adalah 123, dan select dari customer, di mana 123 juga. Ini adalah returnnya adalah one. Untuk aktifkan semua customer dengan sampai ns select by from customer, di mana startnya adalah 1. Oke, di sini terdapat one dan juga all. Ini untuk pemanggilannya aja. Kalau one itu 1 dan ini kita panggil dengan semuanya. Ini adalah diurutkan menggunakan ID. Oke, ini adalah statusnya aktif. Oke, untuk menghitung customer ini menggunakan find, di mana status customer adalah status yang aktif dan kita hitung. Ya, customer find untuk menemukan dengan menggunakan index all. Oke. Ini men-select customer di mana ID 123 customer single, di mana ID 123 customer. Ini untuk menemukan customer di mana 123 adalah 1. Oke, kita baca dulu terlebih dahulu. Oke, find one and find all ini kita jelaskan lebih lanjut. Metode find one and find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan memasukkan satu baris data pertama hasil dari query. Kita sudah tunjukkan ke database yang pertama kemarin itu menunjukkan satu aja dari primary key-nya itu sendiri. Oke. Dan di sini juga dapat metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Ini adalah find all dari 100, 101, dan 123. Ini jika kita menggunakan localhost dan kita mengubah dari find one ke find all, ini akan terlihat beberapa output yang berbeda. Menambahkan semuanya, oke. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut, yaitu dari nilai skala value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari, dan sebuah array berisi nilai skalar. Nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari juga. Oke, di sini adalah statusnya aktif. Ini kita bisa cari dengan customer yang aktif. Oke, customer find all ini kita menyebutkan find all 123 di mana statusnya adalah aktif. Oke, mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan memasukkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kelompok pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR, case sensitive. Atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru berupa kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Customer find 123, ID, customer ID, email, customer email. Oke. Kelas customer extend aktif. Record. Oke. Mentransformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan sebuah format berbeda ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format year, month, and day. The class customer extend active record. Public function get birthday text return date em this birthday. Function public function set birthday this birthday from. Oke, sekarang Anda dapat mengakses kolom birthday dengan cara customer find menemukan 123 dengan ID-nya adalah customer ID. Birthday-nya adalah di mana birthday ini adalah teks. Dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transportasi data tersebut. Oke, karena kita mengambil data bentuk array, oke, mengambil data dalam bentuk objek orientasi sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalkan tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe
data pada kolom di tabel, sedangkan pada array semua data bertipe string. Adalah pattern customer, di mana setiap customer mempunyai kembalian berupa asosiasi array, array, dan juga kolom indeks setiap tabel itu nama dari tabel. Ini adalah all. Oke, kita lanjutkan. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok batch. Data ini menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Batch khususnya adalah 10 customer misalkan dalam satu waktu. For each customer find di kelompok 10 sebagai customer. Oke, di sini adalah 10 customer di setiap waktu menggunakan iterasi dengan satu for each find each sebagai customer. Oke, kita bisa menggunakan query dengan eager loading, mana for each customer dua find dalam kurung which order each sebagai customer. Oke, kita lanjutkan. Menyimpan data. Dengan data R, Anda dapat mudah menyimpan data ke dalam database. Langkah yang pertama adalah siapkan instan AR. Beri nilai untuk atribut pada AR. Panggil metode db active record save untuk menyimpan data dalam database-nya. Oke, kita memasukkan dalam row dari datanya sendiri atau row baru. Kita menggunakan $customer dengan new customer, customer name dengan kita isikan variabelnya James, dan customer email kita isikan dengan james@sambal.com. Customer kita menggunakan save untuk menyimpannya ke dalam database. Database dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instan AR alias script samping. Oke, ini bisa menggunakan update ataupun insert, kita bisa menggunakan save. Oke, ini yang pertama adalah untuk insert, dan juga untuk update-nya juga sama customer save. Customer find oke, sama ya. Kita bisa validasi data karena ini dapat di extend dari regulasi base model. ACR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengaverage setiap fungsi dari rules-nya itu sendiri. Oke, ketika Anda memanggil metode save secara default, dia akan menjalankan metode validasi terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka Anda akan disimpan ke dalam database itu sendiri. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengambil nilai true dan data tidak dapat disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan tanpa menjalankan validasi, Anda dapat memanggil fungsi save false. Transformer extend active record for declaration rules yaitu name record, nama string, email string max 150. Insert row dari data dengan validasi customer dengan new customer. Customer namanya adalah James, email customer, dan save ini sama. Save ini bisa gunakan dari insert ataupun update. Insert row data dengan validasi customer, new customer, nama adalah Jono, email jono@example.com, customer self ini false. Kita lanjutkan dengan dirty atribut. Ketika Anda mengambil metode save untuk menyimpan mengupdate data keluar dari AR, ini hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Setiap atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut dapat diubah setelah atribut tersebut dibalik dari database. Oke, metode validasi akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty ataupun tidak. Apakah atribut tersebut sudah dibaca dari database ataupun belum. Oke, Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan mengambil metode i atau record get dirty atribut. Default dari atributnya ini saja adalah beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan mengambil metode what default dari value-nya itu sendiri. Customer contohnya adalah customer, new customer, customer plot default value-nya. Oke. Untuk mengupdate beberapa baris sekaligus, metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan.
Untuk mengupdate beberapa baris data, SQL dapat menggunakan metode update all atau mengupdate semuanya. Oke. Di sini dengan cara update customer service dengan status kelas 1 di mana email seperti example-nya adalah contohnya ini dengan cara customer update all status customer status aktif dengan email ini adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan menghapus data. Kita menghapus data, ambil data yang akan dihapus dari database dengan memanggilan metode dbActiveRecord_delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa data atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode dbActiveRecord_delete_all. Untuk menghapus satu baris data pada tabel customer dengan ID 123, customer dengan fan 123, dengan customer delete. Menghapus semua baris data pada tabel 1, customer yang kolom startnya nilai 0. Oke, customer delete all, statusnya adalah statusnya inaktif. Bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback atau kembali. Oke. Lihat contoh di samping untuk menggunakan transaksi pada sini adalah dua transaction customer dengan mengambil dari database-nya. Mulai transaksi dengan begin transaction, ini ada error, ini exception dengan menggunakan try catch di customer ID 200 customer serve, other DB operation dengan catch exception $E, transaksinya adalah rollback, ini juga gagal, di throw ke $E. Dengan alternatif adalah customer find 123 customer KDB mengambil database transaksi dari fungsi debit menggunakan customer dengan ID 200 customer serve. Oke. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Octavio juga mampu untuk membawa tabel yang relasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order dengan deklarasi yang benar. Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek order. Deklarasi dari relasi kelas AR untuk tabel customer. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Maka deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get XYZ, di mana XYZ disebut dengan nama relasi. Yang kedua adalah fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many. Sedangkan fungsi hash1 digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. Oke. Di sini ada dapat customer yang dimana extend dari active record-nya, objek fungsinya adalah get order, dengan metodenya adalah hashMany, dengan customer ID dengan ID. Nah, di sini kita menggunakan hashMany untuk mengakses relasi dari one to many. Oke. Kelas AR untuk tabel order, class order extend akhir tabel fungsi customer. Di sini kita menggunakan ordernya one to one. Oke, kita menggunakan hash1. Kita lanjut. Mengakses relasi yang nol dari data. Setelah menggariskan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relasional data melalui nama relasi. Jika sebuah relasi digariskan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi menggunakan fungsi hash1, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Perhatikan contoh berikut. Select from customer, di mana ID 1 ketika customer find 123. Select from order, di mana ID-nya adalah 123. Oke, kita bisa menggunakan order $customer dengan order. Di sini kita menggunakan customer find 123.
Oke, relasi melalui junction table. Di dalam konsep data modeling, kadang kita mendapatkan relasi many to many. Misalkan relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasanya disebut dengan junction table. Anda dapat mendeklarasikan relasi dalam junction table dengan memanggil metode via ataupun via table. Adalah contoh dari function get item return hash money yang menggunakan via table. Oke, dengan alternatifnya kita menggunakan order extend dari active record. Kita menggunakan hash money, ini adalah relasi one to many. Kita menggunakan via aja. Di sini kita manggil dengan via table. Oke. Relasi melalui junction table kedua. Cara penggunaan relasi yang dilakukan melalui junction table sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut. Dari select from order di mana ID sama dengan 100. Kita select order item di mana ordernya 100, return array dari objek itemnya adalah sini. Dari select ID sama dengan 100 kita menggunakan order dengan menemukan satu ini adalah 100, langsung saja kita menggunakan contoh dari item yaitu dengan items order dengan value yaitu items. Oke, kita lazy loading and eager loading. Pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tulisan kode seperti samping disebut dengan lazy loading. Lazy loading sangat konvensional digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading mengambil forma yang buruk. Anda select from customer where ID 123 di mana customer ID SQL order. Oke. Kita menggunakan lazy loading, eager loading 2. Perhatikan contoh di atas yang diartikan lazy loading. Jika jumlah customer 100, maka orang akan berprinsip akan menjelaskan timer akan 100 satu kali. Ini adalah contoh yang tidak efisien. Ini contohnya adalah batas nilai 100, kita batasi dan kita berikan semuanya. Kita menggunakan for each untuk setiap customer. Oke. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Oke, kita harus menggunakan masalah performa ini dengan dapat diselesaikan dengan eager loading. Ini adalah dengan memanggil metode with. Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus masuk data order dari satu customer dengan satu elemen statement dari SQL tersebut, yaitu contohnya seperti $customer find, yaitu dengan order ada status kita find all semuanya. Oke, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan satu-satu. Jadi seperti ini jalankan secara lazy loading. Menggunakan for each customer, no SQL studio, tapi menggunakan order customer, menggunakan order. Oke. Kita di migration. Ini memiliki fitur yang sangat lengkap, pakai database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key-nya, membuat indeks, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah migrate grades untuk membuat file migrasi dasar. Melengkapinya nanti, gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Oke. Pada program menjalankan pada terminal ataupun command prompt, itu dengan cara basic migrate grade dengan membuat tabel. Ini juga membuat basic dengan migrate. Ini kita udah bilang pertama kali. Isi file yang asli perintah migrate. Contohnya adalah sini, filenya asli ini kayak gini, dan kita extend ke migration. Public functionnya adalah dengan save up, disk, create table, news, ID, primary sebagai primary key-nya,
adalah ID, referensinya adalah shutdown dengan drop the table. Oke. Buat migrasi. Untuk latihannya ini sendiri akan dijelaskan udah kita jelaskan di percobaan yang lainnya. Sekian dari video saya tentang working with database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.